Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Nah, jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang, Pak. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan, Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Unpredictable, karena yang tambah ramai ya. Jauh lebih ketat, jauh lebih dinamis. Jadi kalau ditanya sekarang jangan-jangan berbeda. Dan daerah-daerah dengan populasi besar. Jadi itu yang penjelasannya adalah mereka dapat coverage luas, pandemi secara tidak langsung memberikan karena kesempatan. ada yang dikerjakan ya. Betul. Bagaimana Ridwan Kamil? Kang Emil? Sama, 10% dia sekarang sebagai capres. 10%. Cukup bagus dong. Bagus, nomor 4. Secara statistik tidak beda, tidak punya partai. 1 sampai 5 itu secara statistik nggak bisa dibedakan. Kan margin of error 2,9. Masih dalam jangkauan ya? Iya, margin of error 2,9%. Nomor 1 15%, nomor 5 10%. Wow. Itu betul-betul ketat ini, gitu ya. Jadi pertama Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan Kamil, Sandi. Itu betul-betul statistically insignificant. Bagaimana Erick Thohir? Erick masih sekitar 1%-an. Kok masih jauh? Masih jauh. Ya, kemudian Mahfud MD juga sekitar itu ya. Risma agak lumayan. Jadi tapi poin saya adalah ini masih jauh karena tidak ada yang dominan, peluang juga masih terbuka buat siapapun. Termasuk misalnya tergantung oleh ini. Jangan lupa tahun depan Anies sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur. Itu juga katanya sesuatu yang juga akan sangat mempengaruhi. Sangat mengaruhi. Elektabilitas tidak ada panggung lagi dong ya. Persis. Ganjar, Hovifah, Ridwan Kamil selesai. Masa jabatannya 2023. Nah, apakah itu memberi kesempatan buat calon presiden yang berasal dari latar belakang menteri? Ada Pak Prabowo di situ, ada Erlangga di situ, ada Erick Thohir di situ. Kita tidak tahu, ada Sandiaga Uno, ada Risma dan seterusnya. Mas Sandi Uno ya, kemarin kan ada survei mengatakan dia salah satu menteri dengan performance terbaik ya. 3 besarnya dengan Bu Risma dan Erick Thohir. Betul. Apakah penunjukan Sandi sebagai menteri akan bisa mengkontrol elektabilitas? Sejauh ini belum ada bukti yang meyakinkan. Ya. Jadi sebelum dan setelah dia masuk ke kementerian itu elektabilitasnya antara 8 sampai 9%. Jadi belum ada bukti yang meyakinkan secara statistik ada penambahan. Jadi memang lagi-lagi sepertinya perlu kita uji lagi, kita harus lebih sabar ya untuk melihat misalnya ke depan seperti apa namanya, apakah ada perubahan atau tidak ketika misalnya sudah ada beberapa calon yang bergerak dengan partainya. Kan Mbak Puan kenapa kemarin di Semarang kan dia konsolidasi di internal partai di Jawa Tengah. Basis PD Perjuangan kan Jawa Tengah. Dan kebetulan jangan lupa Jawa Tengah itu basis suara buat Ganjar. Nah kalau misalnya gerakan Puan ini, dugaan saya pasti punya dampak yang negatif terhadap elektabilitas Ganjar. Negatif justru? Untuk elektabilitas sebagai capres. Karena ini kan zero sum ya, karena basisnya kan sama yang diperebutkan Puan dengan Ganjar. Tapi seberapa persen kan kita tidak tahu, harus dilihat ya. Seberapa besar efek realnya Puan menambah elektabilitas buat dirinya, but at the same time itu merugikan buat Ganjar, kita belum tahu. Jadi kalau untuk partai secara keseluruhan? Nah secara keseluruhan partai masih PD Perjuangan. Enggak, yang kemarin peristiwa yang di Semarang itu efek untuk PDI Perjuangan? Iya, saya sendiri belum melakukan survei pasca itu. Tetapi kalau kita lihat, pertama elektabilitas partai yang pertama masih PD Perjuangan. Yang kedua kalau survei face to face itu Golkar sama Gerindra imbang. Tapi kalau by phone Gerindra sedikit lebih tinggi ketimbang Golkar.
Salah satu penjelasannya adalah pendukung Golkar itu kelas menengah bawah banget gitu ya. Sebagian nggak punya telepon, jadi nggak tercapture kalau pakai survei telepon. Tapi poin Bung Helmi tadi terkait dengan di Jawa Tengah ya, terus terang drama antara kubu Puan dengan Ganjar. Saya sebut merugikan karena bisa memberi semacam sinyal yang buruk buat basis di bawah bahwa partai mempertontonkan perbedaan pendapat sekeras itu. Dan jangan-jangan pendukung Ganjar mulai melirik partai lain karena Ganjar dipersepsi oleh mereka tidak diperlakukan secara fair di dalam partai. Kan bisa aja muncul seperti itu ya. Jadi pendukung Ganjar membuka opsi lain ke partai lain. Tetapi untuk lebih tepatnya, karena saya peneliti, saya harus menguji sekali lagi. Dan mengujinya itu harus pakai metode non-observasional. Apa itu? Pakai eksperimen. Karena kan mulai muncul nih klaim dari pendukung Ganjar. Kalau Ganjar tidak dicapreskan, PDIP hancur. Itu udah muncul banyak. Itu klaim yang harus diuji secara ilmiah. Mengapa? Pernyataan semacam itu mengasumsikan ya elektabilitas PDIP itu sebagai dependent variable, sementara Ganjar sebagai independent variable. Jangan-jangan yang terjadi sebaliknya. Ada namanya reverse causality. Jadi penyebabnya sebab sama akibat kan nggak jelas. Apakah elektabilitas Ganjar ditentukan oleh PDIP ataukah sebaliknya? PDIP elektabilitasnya ditentukan oleh Ganjar. Nah, untuk itu pakai eksperimen. Kita harus menetapkan secara konklusif yang menjadi independent variable Ganjar atau PDIP. Nah, kami pernah melakukan 2014. Ini ada rencana? Nanti kita akan lakukan itu ya. 2014. Waktu itu kan ada tudingan keras karena PDIP lelet ya mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi sebagai capres. Ini muncul desakan keras dari pendukung Jokowi. Kalau Jokowi tidak segera dicapreskan, maka PDIP akan hancur di 2014. Tuntutan itu muncul Oktober November 2013. Nah, kita uji. Jadi eksperimen itu satu survei kita assign ada kontrol itu responden yang hanya ditanya tanpa ada Q, apakah Jokowi dicalonkan atau tidak dicalonkan oleh PDIP. Itu kontrol. Kemudian treatment satu itu elektabilitas partai tapi ada Q-nya. Jika Jokowi dicapreskan PDIP, di antara partai-partai berikut ini mana yang Ibu Bapak pilih? Itu treatment yang pertama. Treatment kedua, jika Jokowi tidak dicalonkan PDIP, di antara partai berikut ini mana yang Anda pilih? Jadi pilihan partainya banyak, bukan hanya PDIP, tetapi ada Q-nya tadi. Nah, tinggal kita lihat antara treatment minus kontrol. Ada efeknya nggak? Waktu itu ada efek. Jadi kalau Pak Jokowi tidak dicapreskan oleh PDIP, elektabilitas PDIP itu turun. Dikontrol 21%, kalau tidak mencalonkan 14%. 7% margin? 7% turun. Wow, besar kalau sekali mencalonkan naik jadi 30%. Jadi waktu itu Oktober 2013. Tapi kan PDIP tak lama itu tarik-menariknya tuh. Bulan baru dicapreskan Maret 2014, sebulan sebelum pemilu. Dan efek itu udah turun ketika udah terlambat berapa bulan? 5 bulan. Jadi poin saya untuk mengatakan pendukung Ganjar, apakah betul kalau Ganjar nggak didukung PDIP kemudian PDIP merosot? Belum tentu. Jangan-jangan Ganjar moncer salah satunya karena dia dianggap representasi PDIP. Kan kalau kita lihat demografinya, pendukung Ganjar sebagai capres umumnya dari Jawa Tengah. Pilihannya PDIP di 2019 kemarin. Umumnya milih pilpresnya Pak Jokowi. Jadi sebab sama akibatnya belum clear nih. Ini harus disurvei. Ya. Cuma kan kadang-kadang namanya politisi kadang-kadang perlu ini dulu ya, klaim dulu ya. Ya seperti pendukung bola. Satu nama yang pernah digadang-gadang sebagai salah satu calon pemimpin juga. Pendukung misalnya Pak Prabowo nih. Kalau misalnya namanya di take out dalam simulasi, misalnya Pak Prabowo tidak maju. Namanya juga survei kan pakai simulasi. Kemana pendukung Pak Prabowo? Ya larinya ke Anies, ke Ridwan Kamil, ke Sandi gitu ya. Jadi di situ ketahuan bahwa ternyata elit kalau misalnya menentukan pasangannya ini sama ini itu belum tentu basis massa di bawah mengikuti karena mereka udah punya grammar sendiri tuh untuk menentukan misalnya meskipun belum tentu juga Ganjar didukung Gerindra itu kan hampir nggak mungkin ya. Tapi siapa tahu dalam politik. Dalam politik apapun bisa terjadi. Nah, pertanyaannya apakah pendukung Gerindra serta-merta memilih Ganjar? Belum tentu. Belum tentu juga. Nah, begitu juga misalnya paket Prabowo Puan. Apakah basis PDIP dengan akan memilih Gerindra memilih kedua? Belum tentu. Cair banget nih, Mas. Cair sekali. Jadi dalam pemilihan secara langsung memang preferensi personal seorang pemilih, Bung Helmi, itu lebih menentukan ketimbang. Mas, saya ngeliat bahwa dari calon-calon kita sebut tadi tidak ada tokoh agama ya. Nama-nama tokoh agama kita masukkan, orang seperti Abdul Somad,
sekitar 2% sebagai 2%, oke. Lumayan. Rizik Syihab pun kita masukkan. Berapa persen? Nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1%. Memang ini tokoh yang punya masa loyal, tetapi sebagai capres pemilihnya juga mikir. Mungkin orang kayak Abdul Somad nggak cocok sebagai capres, ya kan? Jadi pendukungnya sendiri juga merasa bukan makomnya. Bukan makomnya misalnya untuk begitu menjadi ya. Umaro. Iya, jadi kita tes 37 nama itu banyak sekali nama yang kita masukkan. Jadi Rizal Ramli. Rizal Ramli ada? Kecil sekali. Kecil sekali. Ya. Jadi nggak benar kalau misalnya lembaga Giring survei. juga? Giring, Chris, semuanya 0, 0, Jadi memang masih berat ya buat tokoh-tokoh muda ya. Iya, tokoh muda. Siapa lagi tokoh muda yang Nadiem? Kita tes kecil sekali. Kecil sekali. Jadi yang paling bagus mungkin AHY. AHY relatif bagus loh. Relatif ya. bagus. Termasuk barangkali juga Sandi ya. Sandi lumayan. Sandi tadi Ya. top 5. Top ya. 5. Jadi AHY nomor 6. Jadi lumayan. Jadi nama-nama yang salah satunya karena tingkat kedikenalan. AHY ini kan karena pernah maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, itu pilkada rasa pilpres. Jadi dia mendapatkan coverage yang cukup luas. Yang kenal dia sekitar 78%. Bagus dong. Besar secara nasional. Tetapi dengan elektabilitas 4-5%, berat. Kecuali kalau pengen jadi wapres masih masuk akal ya. Punya Kiai Ma'ruf, ya kan? Kiai Ma'ruf aja kecil. Kecil sekali. 1%. Oh iya? Padahal kan incumbent lah ya. Incumbent. Jadi ada tadi barusan saya buka Twitter saya, ada yang menanyakan, kok nggak pernah ditanya Kiai Ma'ruf? Semua udah pernah kita tanya. Dan kami alhamdulillah punya survei yang sangat rutin. Kebetulan kan lembaga kami cukup sering melakukan survei dengan lembaga-lembaga internasional, dengan Harvard, dengan Princeton gitu ya. Jadi cukup rutin dan selalu saya coba masukkan. Misalnya terakhir sama ENU, macam-macam itu. Jadi banyak lah lembaga yang kerja sama kita dan kita mengecek itu terus. Nah, tujuan saya yang pertama ini, kita akan memilih calon presiden yang menguasai APBN triliunan rupiah. Jadi calon presiden 2024 itu harus kita kuliti, kita telanjangi dari sekarang. Jadi ibarat ikan, dia ikan yang ada di akuarium. Kita harus lihat plus minusnya. Caranya dari sekarang. Nah, yang kedua adalah supaya publik ini dan elit politik itu sadar bahwa 2024 itu waktu buat Presiden Jokowi selesai secara konstitusional. Jadi dari sekarang kita pilih bakal calon penerus Pak Jokowi. Jadi kita membiasakan kepada warga atau politisi untuk mulai memikirkan 2024 itu siapa. Kayak itu kira-kira. Jadi itu demografinya pun saya unggah semuanya. Jadi si A, si B dari sisi pendidikan, pendukungnya dari mana saja. Ada semua. Ada semua. Wilayah, etnik, agama, kemudian persepsi ekonomi, politik mereka yang menganggap positif, negatif terhadap satu isu, misalnya soal COVID, cenderung memilih siapa, ada semua di situ. Jadi silakan. Soalnya kita bisa jadi pandu untuk para calon ya. Betul. Jadi sebenarnya itu kayak map gratis itu buat para calon. Jadi biar mereka termasuk juga kita evaluasi misalnya persepsi publik terhadap calon-calon. Kalau punya space yang banyak, kan kadang-kadang kan pertanyaan, misalnya kalau kita sama banyak lembaga nih ya, kan concern mereka bukan di situ, isu ekonomi, isu politik, isu ini. Jadi kita main di isu-isu terkait dengan kemampuan si calon dalam soal menyelesaikan masalah, soal kredibilitasnya, integritasnya, itu bisa tanya banyak hal. Dan di situ bagus buat publik untuk dari sekarang memikirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.